Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Makumi. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model-model kurikulum dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD dan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Model-model kurikulum pengembangan kurikulum berkenan dengan model kurikulum yang dikembangkan minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek, akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi. Masing-masing model sejalan dengan teori yang mendasarnya bertolak dan asumsinya atau keyakinan dasar yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda pula tentang kedudukan dan peranan pendidik, peserta didik, isi maupun proses pendidikan. Keempat model kurikulum tersebut memiliki acuan teori atau konsep pendidikan yang berbeda. Kurikulum subjek akademis mengacu pada pendidikan klasik, yaitu paternalisme dan esensialisme. Kurikulum humanistik mengacu pada pendidikan pribadi. Kurikulum rekonstruksi sosial mengacu pada pendidikan interaksional, dan kurikulum kompetensi mengacu pada teknologi pendidikan. Jadi, model kurikulum yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, bahwa semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya telah ditemukan oleh para ahli di masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara, mewariskannya kepada generasi baru. Kurikulum ini sangat mengutamakan isi pendidikan. Ukuran keberhasilan peserta didik dan belajar adalah menguasai seluruh atau sebagian besar dari isi pendidikan yang diajarkan guru. Para pengembang kurikulum tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian mengorganisasikannya secara sistematis sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik. Guru sebagai penyampai bahan ajar harus menguasai semua pengetahuan yang menjadi kurikulum. Ada beberapa pola organisasi isi materi pelajaran kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Forklet kurikulum, pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, Unfit atau Constraint kurikulum, pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga adalah Integrated kurikulum. Kalau dalam Unfit masih banyak tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated, warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar yang diintegrasikan dalam suatu persoalan kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Kemudian integrated kurikulum. Kalau dalam Unifed masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated, warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Kemudian ada problem solving kurikulum, pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu. Model-model kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dengan seimbang, serta perkembangan segi intelektual, efektif, dan psikomotor. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, efektif mendapatkan perhatian utama dalam model kurikulum ini. Pembelajaran yang berpusat
pola pada peserta didik atau student centered. Model kurikulum ini bersumber dari pendidikan pribadi. Model kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Pendidikan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi pada peserta didik dan guru, melainkan juga antara peserta didik dengan peserta didik, dengan orang-orang di lingkungan dan sumber-sumber belajar lainnya. Melalui interaksi kerjasama ini, peserta didik berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lain, tetapi isi dan bentuk-bentuknya berbeda. Setiap tahun program pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan utama dari rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik dengan tantangan, ancaman, hambatan, atau dengan gangguan yang biasanya dihadapi manusia. Kerjasama yang terbentuk baik antara individu dalam kegiatan kelompok maupun antar kelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metode rekonstruksi sosial. Kerjasama ini juga terjadi antara peserta didik dengan tokoh masyarakat. Bagi rekonstruksi sosial, belajar merupakan kegiatan bersama. Ada ketergantungan antara seseorang dengan yang lainnya. Model kurikulum yang keempat yaitu kurikulum kompetensi. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan kompetensi menjadi suatu ketahanan. Setiap orang dituntut komponen di bidangnya. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkannya dalam kehidupan berpikir dan bertindak. Sementara itu, kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang berhubungan timbal balik dengan suatu kriteria efektif atau kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum tetap diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, melainkan pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang benar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat keras atau teknologi alat dan perangkat teknologi sistem. Kemudian ada model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya secara umum. Pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Terdapat banyak model pengembangan kurikulum. Ada 8 model pengembangan kurikulum, yaitu the administrative, the grass, Rhodes Basecamp System, the Demonstration, Taps Interfaith Model, Rogers Interpersonal Relation, Systematic Action, dan Energizing Technical Model. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.